Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih karena kita boleh ditibakan di akhir pekan ini. Dan kita percaya bahwa semua pekerjaan, pelayanan, tugas, dan tanggung jawab kita dalam satu minggu yang sudah berlalu boleh diberkati oleh Allah Bapa Sorgawi di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita di akhir pekan ini, baik dalam tugas tanggung jawab kita sebagai seorang suami, istri, orang tua, anak-anak, opa, oma, cucu, juga dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, maka biarlah semua tugas tanggung jawab itu kita landasi di dalam terang firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk memohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan, mengantar kita semua dalam perenungan sapaan pagi pada hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih setia Tuhan senantiasa nyata dalam seluruh perjalanan hidup kami. Saat ini ya Bapa, di akhir pekan ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kami mohonkan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Engkau Allah yang adalah sumber akan firman itu sendiri. Dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Injil Lukas pasal 11, ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Menjadi landasan dasar dalam pemberitaan firman Tuhan pada sapaan pagi hari ini. Sekali lagi Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai dengan 44, saya ajak kita semua mempersiapkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama di bawah judul perikop Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita mulai. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian bacaan Alkitab ini sesungguhnya mau mengajarkan kita secara sederhana, mau dikatakan bahwa secara ringkas, mau dikatakan bahwa jangan hal yang terlihat di luar itu yang terlihat bersih, kudus, suci, dengan perbuatan, perkataan, dan pikiran dalam ritual-ritual keagamaan, itu semua terlihat baik, terlihat setia. Tetapi sesungguhnya hati kita tidak baik. Hati kita kotor. Apa yang ada di dalam sesuatu yang tidak beres. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan di dalam ayatnya yang ke-39 misalnya dia katakan, tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Demikian juga pada ayatnya yang ke-44 di sana dikatakan, "Celakalah kamu sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya."
Jadi ini mau menceritakan bahwa bagaimana kehidupan ini seharusnya ada keseimbangan. Keseimbangan apa yang terlihat di luar itu juga yang harusnya bersumber dari dalam. Jangan semua kewajiban keagamaan, beribadah kita lakukan, berdoa kita lakukan, membayar persepuluhan kita lakukan, membayar pengucapan syukur kita lakukan dalam kehidupan keberagaman kita. Kita dikenal sebagai orang yang setia. Tetapi, nah ini dia, hati kita, bagian dalam kita, itu semua merupakan bagian yang tidak baik. Kita tidak mau mengasihi sesama kita manusia misalnya. Kita mau melakukan sesuatu yang baik bagi gereja, misalnya dalam persekutuan kita, dalam institusi kita seperti tadi membayar persepuluhan dan lain sebagainya. Tetapi dalam kehidupan keseharian kita tidak mau menjadi berkat bagi orang lain. Ini dia Bapak Ibu persoalan. Bahwa sesungguhnya yang harus terjadi adalah bahwa apa yang ada di dalam hati, pikiran kita, apa yang terlihat dari luar, rutinitas keberagaman yang kita lakukan dan terlihat saleh oleh orang banyak, seharusnya juga itu seimbang dengan perbuatan kasih kita kepada sesama kita manusia. Ayat 42 menjelaskan hal itu. Tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Itu dia. Kalau kita katakan kita mengasihi Allah, lalu kemudian kita melakukan rutinitas keberagamaan kita dengan begitu sempurna dan luar biasa, tetapi ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengasihi Allah itu harus dimulai dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengasihi Allah itu juga harus dimulai dari bertindak secara adil dan benar, memperlakukan orang lain secara adil dan baik serta benar kepada sesama kita. Itu harus terlihat. Jangan kita katakan kita mengasihi Tuhan Allah kita, orang yang setia beribadah, kita yang melakukan kewajiban-kewajiban keberagaman kita, tetapi dalam hubungan dengan orang lain kita tidak seperti itu. Oleh sebab itu sekali lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman ini mau mengajarkan kepada kita, biarlah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dan terlihat di dalam hidup kita, ini bukan sesuatu yang hanya terlihat di luar, tetapi semua terpancar dari dalam. Dan jika itu terpancar dari dalam, kasih Allah yang kita rasakan di dalam hidup kita itu terpancar melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kita, maka yakin dan percaya kita bukan saja melakukan sebuah ritual keberagamaan, rutinitas keberagamaan yang terlihat saleh, tetapi juga dalam kehidupan keseharian kita akan terlihat sebagai orang yang membawa berkat, sukacita, keadilan, kebenaran bagi sesama kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 45 misalnya, di sana dikatakan, Injil Lukas pasal 6 ayat 45, mari kita lihat bersama-sama, saya bacakan, kita dengarkan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Itu dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman ini mau menegaskan bahwa segala sesuatu itu keluar dari perbendaharaan hatinya. Maka kalau hatinya baik, maka yang keluar juga adalah baik. Mau itu perkataannya, mau itu perbuatannya, mau itu pikirannya akan baik. Tetapi kalau perbendaharaan hatinya itu tidak baik, jahat, maka yang keluar juga hal yang tidak baik dan yang tidak jahat. Artinya gini Bapak Ibu, secara sederhana mau dikatakan begini. Kalau engkau masukkan sampah dalam dirimu, maka yang keluar juga adalah sampah. Kalau engkau masukkan pikiran-pikiran yang negatif di dalam dirimu, maka yang keluar juga adalah pikiran yang negatif tentang orang lain. Kalau kau masukkan sesuatu yang penuh ketidakbenaran, ketidakadilan, engkau terima itu di dalam dirimu, di dalam hatimu, dan engkau terbiasa mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik itu, maka yang keluar juga adalah hal yang tidak baik. Lalu persoalannya dan pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak dengan hal itu. Ini dia, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau engkau mendengar sesuatu yang tidak baik, misalnya saja orang berbicara negatif tentang orang lain, tolak ucapan-ucapan itu, pikiran-pikiran yang negatif itu. Jangan engkau mengambil bagian duduk bersama, lalu kemudian menerima apa yang orang lain katakan. Justru kalau bisa dan harus bisa engkau menasihati orang itu dengan mengatakan, jangan kita berpikiran negatif tentang orang lain. Kalau engkau
mendengarnya dan engkau menerimanya. Oh ya, memang itu. Ini dia. Engkau menerima sesuatu yang tidak baik dalam hatimu. Dan esok-esok juga, bukan saja pada saat itu. Esok-esok juga engkau akan berlaku seperti itu kepada orang yang lain. Engkau akan berpikiran negatif, engkau akan berapriori, engkau akan berasumsi tentang hal-hal yang tidak benar tentang orang lain. Nah, ini tidak boleh terjadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau ada ucapan-ucapan kotor yang engkau dengar, tolak itu ucapan-ucapan kotor itu. Kalau perlu engkau ingatkan itu. Jangan engkau terima, atau orang kadang-kadang mendengar ucapan kotor, lalu kemudian dia tertawa merasa lucu. Dan dia terima secara dia tidak sadar. Di bawah alam sadarnya dia menerima ucapan-ucapan kotor itu, dan satu waktu ucapan itu juga yang akan keluar dari bibirnya. Ini dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita harus berani bersikap untuk menolak hal-hal sampah dalam hidup kita. Menolak hal-hal negatif dalam hidup kita. Menolak hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Jangan biarkan itu masuk di dalam diri kita. Kita berdoa dengan teguh, kita memohon pertolongan dari Tuhan agar kita ditolong, dimampukan untuk menolak segala sesuatu yang tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sesuatu yang baik yang kita isi dalam hidup kita, kita mendengar bagaimana orang bisa saling mengampuni, saling memaafkan, lalu kemudian kita isi di dalam hati kita, saya juga harus bisa mengampuni, memaafkan. Kita melihat orang melakukan perbuatan kasih kepada sesama, kita pun menerimanya dalam hati kita untuk mengatakan, Tuhan mampukan saya juga dapat berbuat kasih kepada sesama kita. Kalau engkau mengisi hal-hal yang baik di dalam hatimu, itu menjadi sebuah perbendaharaan yang satu waktu akan keluar lewat perkataan, perbuatan, dan pikiranmu. Hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang dapat mendatangkan berkat bagi kehidupan sesamamu. Itu yang harusnya terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh sebab itu sekali lagi lewat firman Tuhan ini, kita mau diajarkan jangan saja rutinitas keberagaman kita yang terlihat. Itu saleh, kudus, dan suci. Tetapi biarlah di dalam hati dan pikiran kita, dalam perbuatan kita, keseharian kita, kepada sesama kita manusia, ciptaan Allah, semua ciptaan Allah. Kita mau berbuat baik, kita mau mendatangkan kebaikan, sukacita, damai sejahtera, ketenangan, kebahagiaan bagi orang-orang yang di sekitar kita. Tetapi sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mulailah itu dari keluargamu. Kesaksian itu. Mengeluarkan ucapan yang baik kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu, melakukan perbuatan yang penuh dengan cinta kasih, pikiran-pikiran yang positif yang dibangun di tengah kehidupan keluargamu, supaya keluargamu itu dapat keluar bersaksi untuk hal-hal yang baik juga akan terlihat di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menjadi garam dan terang, contoh dan teladan, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Karena mereka terbiasa mengkonsumsi dan menyimpan perbendaharaan yang baik dalam hidup mereka. Sehingga kemanapun dan dimanapun mereka pergi, maka energi positif yang akan mereka bawa kepada sesama mereka. Nah, itu dia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang mau kita kerjakan, itu yang mau kita lakukan di dalam hidup ini. Sehingga sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, maka orang akan mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamatmu yang mengajarkan engkau untuk senantiasa membawa energi positif, membawa pikiran-pikiran yang baik, membawa perbuatan-perbuatan sikap perilaku hidup yang baik kepada sesamamu. Dan melalui perbuatan, perkataan, dan pikiranmu itu, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah keluargamu menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Oleh sebab itu, mulailah dari keluargamu, lalu kemudian mari kita diutus semua di tengah-tengah kehidupan dunia ini, agar melalui seluruh eksistensi keberadaan kita boleh bersaksi, dan di atas semua itu nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau akan memulai aktivitasmu di akhir pekan ini, maka bangun satu komitmen. Di akhir pekan ini, bahkan sampai esok hari, di hari Minggu, aku akan beribadah kepada Tuhan. Aku hanya akan menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Aku berkomitmen untuk menolak hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak membangun di dalam hidup ini. Aku mau menyimpan perbendaharaan yang baik, agar perkataan, perbuatan, dan pikiranku juga adalah hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan berkat bagi sesama. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Teguhkanlah firman ini ya Bapa, dalam hati dan pikiran kami.
Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus kami mau mengerjakannya. Bapak Sorgawi berkati dengan rendah hati hamba mohonkan, berkati Bapak Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak cucu. Kalau ada di antara mereka yang lemah dan sakit, dalam nama Tuhan Yesus hamba mohonkan sembuhkan dan pulihkan. Kalau ada di antara mereka yang masih berada di ruang-ruang isolasi, Tuhan, kuasa-Mu biarlah memenuhi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus mereka disembuhkan dan dipulihkan. Mari Tuhan tuntun dan pimpin kami semua. Kami akan menjalani akhir pekan di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Esok hari kami akan beribadah dalam ibadah minggu, dalam satu persekutuan orang-orang percaya, bersama dengan umat-Mu, anak-anak-Mu. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami semua bangkitkan kesungguhan hati kami untuk beribadah kepada-Mu. Sungguh kami mengucap syukur untuk semua berkat kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan, Tuhan memberkati.